Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya di dalam mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 6 Januari 2026. Ofisi pekan pertama, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus menampakkan diri, marilah kita menyembah Dia. Mada. Oh Bethlehem bahagia,
wilayah yang menyaksikan Raja penebus dunia yang menjelma dilahirkan, bintang yang terang benderang, laksana cahaya surya, memaklumkan Allah datang, terselubung tubuh fana. Sesudah sarjana tiba, lekas bekal dibukanya, emas, dupa, dan murwangi, tanda bakti dan upeti. Mulialah Engkau ya Tuhan, pada hari penampakan, serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Mazmur 9b. Berbahagialah hai kamu yang miskin, sebab milikmulah kerajaan Allah. Ya Tuhan, mengapa Engkau jauh? Mengapa Engkau menyembunyikan diri di waktu kesusahan? Orang durhaka menyusun rencana busuk dalam hatinya. Tak kenal lelah ia mengikhtiarkan yang jahat. Orang berdosa membanggakan kekejian hatinya. Orang angkara menyombongkan keserakahannya. Orang angkuh menghina Tuhan. Allah takkan melampiaskan amarahnya. Ia takkan mengganggu rencanaku, dan aku akan unggul selama-lamanya. Ya Allah yang Maha Tinggi, orang jahat tidak ambil pusing akan perintah-Mu. Ia menentangnya mati-matian. Ia berkata dalam hati, aku takkan goyah. Pasti aku tetap muncul dan takkan sial. Mulutnya penuh kutukan, tipu muslihat dan kekerasan. Lidahnya penuh kelaliman dan kejahatan. Ia mengadang di tengah alang-alang dan membunuh orang yang tak bersalah di tempat sunyi. Matanya mengintai si malang. Seperti singa ia mengendap di balik semak. Ia mengendap untuk menangkap si malang. Ia menyergap dan menyeretnya pergi. Orang sial itu terjerat dalam jaring.
Si celaka terperosok ke dalam perangkap. Orang jahat berkata dalam hati, Allah sudah lupa. Allah tak memperhatikan, takkan melihat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan mengadili kaum miskin dengan adil. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Bangkitlah ya Tuhan Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Jangan Kau lupakan orang yang tertindas. Mungkinkah orang jahat menghina Engkau selamanya? Mungkinkah Kau biarkan dia berpikir Allah takkan membalas? Pandanglah kesusahan si malang. Bertindaklah dengan kekuatan tangan-Mu. Kepadamu-lah orang malang menyerahkan diri. Engkau yang menolong yatim piatu. Patahkanlah lengan orang berdosa dan balaslah kejahatannya. Mungkin dosanya luput dari pandangan-Mu. Tuhanlah Raja untuk selama-lamanya. Biarlah bangsa kafir lenyap dari muka bumi. Ya Tuhan, dengarkanlah ratapan orang miskin. Arahkanlah perhatian-Mu dan condongkanlah telinga-Mu. Belalah para yatim piatu dan kaum tertindas. Jangan sampai orang angkuh menabur ketakutan di bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, pandanglah kesusahan si malang. Sabda Tuhan adalah sabda murni bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Mazmur 11. Bapa berkenan mengutus puteranya demi kita kaum miskin. Tolonglah ya Tuhan, sebab habislah orang jujur. Lenyaplah orang setia dari antara umat manusia.
dusta belaka yang dibicarakan satu sama lain. Bibirnya manis tetapi hatinya mendua. Semoga Tuhan merenggut semua bibir yang lincih, semua lidah yang berbicara sombong. Kata mereka, lidahlah kekuatan kami. Bibirlah senjata kami, siapa dapat mengalahkan kami? Tuhan bersabda mengingat jeritan orang miskin dan rintihan kaum tertindas. Sekarang aku bangkit, aku akan memberikan pertolongan kepada mereka yang mengharapkannya. Sabda Tuhan adalah sabda murni, bagaikan perak teruji yang dimurnikan 7 kali dalam api. Engkau ya Tuhan memelihara kami. Engkau melindungi kami sejak dahulu ya Allah kekal. Orang berdosa berkeliaran di mana-mana, menggali lubang perangkap untuk sesamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda Tuhan adalah sabda murni bagaikan perak yang dimurnikan dalam api. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 1 sampai 13. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi raja dan pemerintahan bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu
Dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebab ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-647. Jangan berharap untuk dimengerti. Kurangnya pengertian ini merupakan kehendak Allah, agar pengorbananmu tidak diketahui orang lain. Artikel ke-648. Bila engkau mengekang lidahmu, maka engkau akan mencapai keefektifan yang lebih besar dalam usaha-usaha kerasulanmu. Begitu banyak orang-orang yang memboroskan tenaganya melalui mulut mereka, dan engkau akan menghindari bahaya-bahaya keangkuhan diri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan. Dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama.
Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu yang tunggal telah nampak sebagai manusia, dan kami mengakuinya sebagai seorang di antara kami. Semoga hidup kami pun disesuaikan dengan hidupnya, sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudara-saudara terkasih sudah bergabung bersama kami di dalam meneruskan ibadat bacaan ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa meneruskan ibadat bacaan secara berjamaah bersama-sama. Marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari.